Sebuah balok yang berada di bidang datar yang licin ditarik oleh gaya sebesar 200 Newton dengan arah gaya membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap garis horizontal seperti pada gambar berikut. Berapakah usaha yang dihasilkan ketika balok tersebut berpindah sejauh 8 meter? Kita dapat menghitung besar nilai usaha dengan mengalihkan besar gaya dengan besar perpindahan. Usaha adalah besaran skalar, sedangkan gaya dan perpindahan adalah besaran vektor. Hal ini menunjukkan bahwa perkalian antar vektor menghasilkan besaran skalar. Perkalian antar vektor yang menghasilkan skalar disebut perkalian titik antar vektor. Bagaimana mengoperasikan perkalian titik antar vektor? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa hasil perkalian vektor dengan skalar akan menghasilkan vektor. Namun, tahukah kalian bahwa perkalian antar vektor justru menghasilkan skalar? Perkalian titik antar vektor adalah perkalian dua besaran vektor yang menghasilkan besaran skalar. Simbol perkalian titik adalah tanda titik atau dot, dan hasilnya disebut dot product. Sebagai contoh, perkalian titik yang terjadi antara vektor A dan vektor B dinyatakan seperti berikut ini. Vektor A dikali vektor B. Untuk lebih memahami perkalian titik antar vektor, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang membentuk sudut sebesar θ. Perkalian titik antara vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai perkalian antara kedua vektor terhadap kosinus sudut apitnya. Garis proyeksi dari vektor A terhadap vektor B adalah sebesar kosinus θ. Dengan demikian, perkalian titik antara vektor A dan vektor B dapat ditulis seperti berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali kosinus θ. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat pada perkalian titik antar vektor. Jika urutan perkalian titik antara vektor A dan vektor B dibalik, persamaannya menjadi seperti berikut. Vektor B dikali vektor A sama dengan nilai vektor B dikali nilai vektor A dikali kosinus θ. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perkalian titik antara vektor A dan vektor B adalah sama, meskipun urutan vektor pada perkalian titiknya dibalik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perkalian titik antar vektor berlaku sifat komutatif atau pertukaran yang dapat ditulis seperti berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali kosinus θ sama dengan nilai vektor B dikali nilai vektor A dikali kosinus θ. Selain sifat komutatif, pada perkalian titik antar vektor juga berlaku sifat distributif atau penyebaran. Misalnya, jika terdapat 3 vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C, persamaannya dapat ditulis seperti berikut. Vektor A dikali, dalam kurung, vektor B ditambah vektor C sama dengan nilai vektor A dikali nilai vektor B ditambah nilai vektor A dikali nilai vektor C. Besar sudut yang terbentuk di antara dua vektor akan memengaruhi hasil perkalian titik antar vektor. Oleh karena itu, dalam perkalian titik antar vektor, terdapat 3 poin penting yang perlu diingat
berkaitan dengan pembentukan sudut yang terjadi antar vektor. Pertama, vektor A dan vektor B saling tegak lurus, sehingga membentuk sudut theta sebesar 90 derajat. Karena nilai kosinus 90 derajat sama dengan 0, perkalian titik antar vektornya dapat ditulis seperti berikut. Nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali kosinus 90 derajat sama dengan nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali 0 sama dengan 0. Kedua, vektor A dan vektor B searah dan berimpit, sehingga membentuk sudut theta sebesar 0 derajat. Karena nilai kosinus 0 derajat sama dengan 1, perkalian titik antar vektornya dapat ditulis seperti berikut. Nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali kosinus 0 derajat sama dengan nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali 1 sama dengan nilai vektor A dikali nilai vektor B. Ketiga, vektor A dan vektor B berlawanan arah dan sejajar, sehingga membentuk sudut theta sebesar 180 derajat. Karena nilai kosinus 180 derajat sama dengan negatif 1, perkalian titik antar vektornya dapat ditulis seperti berikut. Nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali kosinus 180 derajat sama dengan nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali negatif 1 sama dengan negatif dari nilai vektor A dikali nilai vektor B. Untuk lebih memahami penerapan perkalian titik antar vektor, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Sebuah balok yang berada di bidang datar licin ditarik oleh gaya sebesar 200 Newton dengan arah gaya membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap garis horizontal seperti pada gambar berikut. Hitunglah besar usaha yang dihasilkan ketika balok berpindah sejauh 8 meter. Diketahui, gaya atau F sama dengan 200 Newton. Perpindahan atau S sama dengan 8 meter. Ditanya, hitunglah besar usaha yang dihasilkan ketika balok berpindah sejauh 8 meter. Jawab, usaha adalah besaran skalar yang diperoleh dari perkalian titik antara gaya dan perpindahan, yang masing-masing merupakan besaran vektor. Secara matematis, hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan dapat ditulis seperti berikut. W sama dengan F dikali S. Berdasarkan gambar tersebut, gaya adalah besaran vektor yang membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap garis horizontal. Hal ini mengakibatkan gaya memiliki komponen vektor horizontal yang disebut vektor Fx. Oleh karena itu, persamaan untuk menghitung besar usaha menjadi seperti berikut. W sama dengan Fx dikali S. Proyeksikan gaya terhadap komponen vektor Fx, sehingga nilai komponen vektor Fx menjadi seperti berikut. Nilai komponen vektor Fx sama dengan F dikali kosinus 60 derajat. Substitusikan nilai komponen vektor Fx ke dalam rumus usaha, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan F dikali kosinus 60 derajat dikali S. W sama dengan 200 Newton dikali setengah dikali 8 meter. Hasilnya adalah 800 Joule. Jadi, usaha yang dihasilkan ketika balok berpindah sejauh 8 meter adalah 800 Joule. Selanjutnya, mari kita membahas perkalian titik antar vektor satuan. Gambar berikut adalah gambar vektor satuan pada bidang 3 dimensi. Pada sumbu X, terdapat vektor satuan I. Pada sumbu Y,
terdapat vektor satuan J. Dan pada sumbu Z, terdapat vektor satuan K. Ketiga vektor satuan ini saling berpotongan tegak lurus, sehingga antar vektor satuan akan terbentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Perkalian titik antar vektor satuan yang tak sejenis akan membentuk sudut θ sebesar 90 derajat. Karena nilai kosinus 90 derajat sama dengan 0, hasil perkalian titik antar vektor satuan yang tak sejenis dapat ditulis seperti berikut. I dikali J sama dengan I dikali K sama dengan J dikali K sama dengan 1 dikali 1 dikali kosinus 90 derajat sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Sementara itu, perkalian titik antar vektor satuan yang sejenis akan membentuk sudut θ sebesar 0 derajat. Karena nilai kosinus 0 derajat sama dengan 1, hasil perkalian titik antar vektor satuan yang sejenis dapat ditulis seperti berikut. I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 1 dikali 1 dikali kosinus 0 derajat sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, posisi vektor A dan posisi vektor B yang berada di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dapat dinyatakan seperti berikut. Vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Oleh karena itu, perkalian titik antara vektor A dan vektor B menjadi seperti berikut. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi perkalian titik antar vektor satuan, pada perkalian titik vektor A dan vektor B, kita dapat mengubah bentuk persamaannya menjadi seperti berikut. Hasil perkalian titik antar vektor satuan yang tak sejenis adalah 0, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Selain itu, hasil perkalian titik antar vektor satuan yang sejenis adalah 1, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Untuk lebih memahami perkalian titik antar vektor satuan, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui, besar suatu gaya dan perpindahan dinyatakan dalam bentuk persamaan vektor seperti berikut. F sama dengan 2I ditambah 3J Newton. S sama dengan 4I ditambah 2J meter. Ditanya, tentukan besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Jawab, usaha didefinisikan sebagai perkalian titik antara gaya dan perpindahan. Yang keduanya merupakan besaran vektor. W sama dengan F dikali S. Substitusikan nilai F dan S, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan dalam kurung 2I ditambah 3J dikali dalam kurung 4I ditambah 2J. W sama dengan 2 dikali 4I dikali I ditambah 2 dikali 2I dikali J ditambah 3 dikali 4J dikali I ditambah 3 dikali 2J dikali J. W sama dengan 8I dikali I ditambah 4I dikali J ditambah 12I
dikali J ditambah 6J dikali J. W sama dengan 8I dikali I ditambah 16I dikali J ditambah 6J dikali J. Hasil perkalian titik antar vektor satuan yang tak sejenis adalah 0, sehingga I dikali J sama dengan 0. Sementara itu, hasil perkalian titik antar vektor satuan yang sejenis adalah 1, sehingga I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan 1. Dengan demikian, persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan 8 dikali 1 ditambah 16 dikali 0 ditambah 6 dikali 1. W sama dengan 8 ditambah 6. Hasilnya adalah 14 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah sebesar 14 Joule. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, perkalian titik antar vektor adalah perkalian dua buah besaran vektor yang menghasilkan besaran skalar. Kedua, simbol dari perkalian titik adalah tanda titik atau dot, dan hasilnya disebut dot product. Ketiga, perkalian titik antara vektor A dan vektor B secara matematis dituliskan seperti berikut. Keempat, perkalian titik antar vektor bersifat komutatif dan distributif, yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Kelima, jika vektor A dan vektor B saling tegak lurus, sehingga membentuk sudut sebesar 90 derajat, rumus perkalian titik antar vektornya dapat ditulis seperti berikut. Keenam, jika vektor A dan vektor B searah dan berimpit, sehingga membentuk sudut sebesar 0 derajat, rumus perkalian titik antar vektornya dapat ditulis seperti berikut. Ketujuh, jika vektor A dan vektor B berlawanan arah dan sejajar, sehingga membentuk sudut sebesar 180 derajat, rumus perkalian titik antar vektornya dapat ditulis seperti berikut. Kedelapan, hasil perkalian titik antar vektor satuan yang tak sejenis adalah 0, yang secara matematis dituliskan seperti berikut. Dan kesembilan, hasil perkalian titik antar vektor satuan yang sejenis adalah 1, yang secara matematis dituliskan seperti berikut.